Halo teman-teman, salam semangat dan selamat jumpa kembali bersama Jeliha Maximlia Channel. Pada kali ini saya mau membagikan pengalaman saya ya teman-teman. Pada tanggal 4 Februari ya teman-teman. Kebetulan tanggal 4 Februari itu saya sedang tidak berada di rumah. Di tanggal 4 Februari itu tiba-tiba dikabarkan pada jam 6 pagi dikabarkan bahwa ayah saya sakit asma, dan sakitnya itu sangat parah ya teman-teman. Ketika saya mendengar berita itu, saya dengan adik saya langsung kembali ke kampung ya teman-teman, karena saya tidak mampu dengan mendengar kabar tentang cinta pertama saya itu sakit, dan sakitnya itu sangat parah sekali. Kami pun langsung pulang ya teman-teman. Kami langsung pulang. Sampai di perjalanan saya tidak bisa tahan, saya punya kesedihannya teman-teman. Saya pulang dengan menangis sambil saya WA teman saya, dan saya suruh teman saya tolong ke rumah saya cek keadaan bapak saya, karena bapak saya sekarang lagi sakit. Kami sekarang dalam perjalanan mau pulang ke kampung. Lalu teman saya membalas WA dari saya, "Oke teman, saya akan ke rumah." Lalu kami teruskan perjalanan, dan teman saya sampai di rumah, dia WA lagi saya. Dia bilang, "Teman, kamu sekarang posisi di mana?" "Kami sekarang sudah berada di rumah kamu," katanya. Lalu saya membalas lagi WA-nya dia, "Oke teman, terima kasih banyak. Saya sekarang sudah dalam perjalanan. Mungkin 1 jam lagi kami baru sampai rumah." Setelah saya sampai di rumah ya teman-teman, saya tidak sanggup melihat keadaan ayah saya yang saya bilang cinta pertama saya. Dan sesampai saya di rumah, teman saya sudah ada di rumah, dan mereka sudah periksa keadaan ayah saya. Lalu saya mengambil keputusan, ayah saya harus rujuk. Apapun terjadi, saya harus merujuk ayah saya. Yang pertama-tama teman-teman, saya berpikir merawat orang tua itu tidak datang 2 kali. Ketika orang tua kita sedang sakit, mereka pasti membutuhkan perhatian dari kita. Jadi dari situ, hari itu juga kami urus rujukan. Lalu bapak saya tidak mau merujuk ya teman-teman. Dia tidak merujuk, katanya nanti kalau saya rujuk, mungkin saya tidak sampai di rumah sakit ya teman-teman. Tapi saya selalu berdoa. Bahkan hari itu yang bapak saya tidak mau rujuk, oke, mungkin ini kemauan bapak. Tapi malamnya itu teman-teman, saya berdoa itu teman-teman, bahkan
satu malam itu, lucunya satu malam itu teman-teman, saya tidak sadar saya berdoa itu 3 kali. Selama 3 kali saya novena itu 3 kali. Jadi keesokan harinya kami bujuk lagi bapak saya bilang, bapak harus ke rumah sakit, apapun terjadi bapak harus ke rumah sakit. Lalu bapak saya menjawab, iya, saya akan ke rumah sakit. Kami start dari sini ya teman-teman, sekitar pukul 10 pagi, dan kami sampai di rumah sakit pukul 1 siang ya teman-teman, pukul 1 siang. Sesampai di rumah sakit, bapak saya cepat ditolong oleh pihak rumah sakit dan langsung pasang oksigen ya teman-teman. Setelah dia pasang oksigen, karena bapak saya mengeluhnya sesak dengan nyeri ulu hati, lalu pihak rumah sakit memasang EKG. Setelah pemasangan EKG, hasil rekam jantungnya bapak saya itu normal-normal saja. Dari situ, karena hasil rekam EKG-nya itu normal, dari situ pihak UGD mengarahkan ke laboratorium ya teman. Sampai di laboratorium, ayah saya disarankan untuk fototoraks. Dari hasil fototoraks itu, bapak saya terdiagnosa penyakit asma. Setelah bapak saya terdiagnosa penyakit asma, kami langsung kembali ke UGD ya teman-teman. Sampai di UGD, bapak saya lanjutkan lagi dengan pemasangan nebulizer, terapi uap ya teman-teman, terapi uap. Setelah bapak saya terapi uap di UGD sebanyak 3 kali, langsung bapak saya diarahkan ke ruangan perawatan. Di ruangan perawatan itu kami harus menginap di rumah sakit selama 3 hari 3 malam ya teman-teman. Selama 3 hari 3 malam itu bapak saya mendapatkan terapi uap itu sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Tapi oksigen masih terpakai ya teman-teman, oksigen masih terpakai. Walaupun ayah saya waktu itu sesaknya agak berkurang, tapi dokter bilang oksigennya harus tetap pakai. Keesokan harinya dokter sudah sarankan ayah saya pulang, dan pada saat itu secara medis dia sudah sembuh ya teman-teman. Jadi setelah kami pulang dari rumah sakit, saya bilang, bapak coba dulu dengan ramuan tradisional. Akhirnya saya pergi cari ramuan tradisional yang saya temukan. Setelah itu saya langsung racik ramuan tradisional itu ya teman-teman, dan saya gosok semua di punggungnya ayah saya, di seluruh badannya sejak ayah saya secara rutin. Waktu awal-awal itu saya gosokkan itu ya teman-teman, terapinya itu 3 kali sehari ya teman-teman. Saya terapi bapak saya 3 kali sehari. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, sekarang bapak saya sudah sembuh total. Tapi walaupun bapak saya sudah sembuh dari penyakit asma, saya tetap terapi bapak saya sehari sekali sampai benar-benar
kesehatan bapak saya itu benar-benar seperti semula ya teman-teman. Jadi saya berharap kepada teman-teman, ketika orang tua kita sakit, cepatlah mengambil keputusan. Karena merawat orang tua itu tidak datang kedua kali. Oke teman-teman, sekian saja konten saya kali ini. Semoga bermanfaat.